Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu tetap mengikuti dalam pembacaan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan 1 Petrus 2. Saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Puji Tuhan, mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab di dalam rumah saudara sendiri ya. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui pembacaan di ayat-ayat yang kita baca barusan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu batu hidup. Observasi penulis dari surat Petrus ini adalah Petrus sendiri sebagai seorang rasulnya Kristus. Dia ingin memberitakan Injil. Nah, tujuan surat ini kembali untuk mengingatkan bagi para pembacanya akan Injil tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan bagi orang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, interpretasi yang akan kita dapat pelajari dalam bacaan ini sesuai dengan tema batu hidup. Kalau kita berbicara tentang batu hidup, maka dalam sebuah bangunan tentu saja batu itu adalah merupakan menjadi salah satu bahan bangunan yang sangat penting dan dibutuhkan. Baik itu bangunan kecil ataupun bangunan besar. Mengapa batu itu sangat penting dan dibutuhkan dalam pembangunan sebuah gedung atau rumah atau apapun juga dibutuhkan sebuah batu. Dan batu ini Bapak Ibu biasanya dalam pembangunan itu dibutuhkan atau dipakai sebagai fondasi ya. Menjadi fondasi bagaimana bangunan itu bisa menjadi kokoh, kuat dan tegak berdiri, itu semuanya harus didasari dengan fondasinya batu yang kuat sebagai dasar, sebagai alas supaya bangunan itu ketika dibangun di atasnya, di atas batu yang menjadi fondasi itu, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kuat, bangunan yang tidak akan mudah roboh, bangunan yang tidak akan mudah tenggelam ya. Kalau misalnya tidak ada batu itu langsung tanah kemudian langsung dibangun di atasnya begitu Bapak Ibu, maka bangunan itu kalau orang Jawa bilang mungkin bisa ambles gitu ya, bisa turun bangunannya. Karena apa? Tidak ada yang mendasari untuk kekuatan bangunan tersebut. Itu sebabnya dalam sebuah bangunan batu menjadi sebuah kebutuhan utama supaya kualitas bangunan itu menjadi bangunan yang kokoh berdiri, kuat, tidak mudah rusak, tidak mudah terombang-ambingkan oleh angin, dan dia menjadi bangunan yang kuat. Kalau berbicara tentang batu secara rohani dalam bacaan firman Tuhan kita tentang batu hidup ini, siapakah batu hidup itu? Dalam pembacaan kita yang pertama yang saya catat, batu hidup itu berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Dalam ayat yang keempat tadi firman Tuhan dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu ya, yang memang dibuang oleh manusia,
tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepada batu yang hidup itu. Penulis kitab Petrus ini menggunakan gambaran batu untuk menjelaskan tentang siapakah Yesus itu, ya. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan Allah di tengah-tengah umat-umatnya. Di tengah-tengah orang percaya, Yesus sebagai pribadi yaitu yang digambarkan seperti batu penjuru yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan di tengah-tengah umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup rohani orang Kristen atau orang percaya? Dia dibutuhkan kekuatan. Mengiring Tuhan kita butuh kekuatan. Nah, apabila dasar dari kehidupan rohani kita tidak kuat, maka perjalanan kehidupan rohani kita menjadi lemah, menjadi mudah diombang-ambingkan, menjadi mudah tertipu oleh ajaran-ajaran palsu, oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu sebabnya kita butuh batu yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fungsinya apa? Dalam kehidupan rohani, kalau kita menjadikan Yesus itu sebagai batu penjuru yang hidup, fungsinya adalah supaya batu itu menjadi pijakan dan dasar bagi sebuah bangunan kehidupan. Hidup saya dan saudara ini adalah merupakan kehidupan atas dasar kasih, anugerah, pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita sadar Yesus sebagai batu yang hidup menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita, menjadi dasar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selama kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu, menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, maka apapun yang kita lakukan, kita ingat, semua karena Yesus, semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita fokus memandang hidup kita secara rohani tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita, Tuhan Yesus yang menjadi dasar bangunan kehidupan rohani kita, maka kita percaya bahwa Dia menjadi satu-satunya batu penjuru yang menguatkan kita. Kita terus dibangun, terus menjalani kehidupan rohani semakin lama semakin meningkat, semakin kuat, semakin bertambah-tambah teguh, semakin mendekat kepada Tuhan, karena dasarnya kita punya pribadi Yesus yang menguatkan kita sebagai batu yang hidup. Haleluya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12, mengapa Yesus itu sebagai batu yang hidup, yang memberikan kehidupan dan juga menjadi batu penjuru dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata, Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Batu hidup, Yesus yang memberikan jaminan juga sekaligus harapan, memberikan kehidupan saat ini, tetapi juga menjamin kehidupan yang akan datang. Sebagai batu yang hidup, jurumudi kita, batu penjuru kita, Dia terus menguatkan, memimpin, dan meneguhkan kehidupan kita. Yang kedua, siapakah batu hidup yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini? Yang kedua yang saya catat sesuai dalam bacaan ini, di ayat yang kelima, batu hidup itu juga berbicara tentang umat-umat pilihan, ya. Di ayat yang kelima kalau kita membaca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Dikatakan dalam ayat yang kelima, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rohani umat atau imamat yang kudus. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa mereka yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut sebagai orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan itu siapa? Kita yang sejak mulanya dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaannya, menjadi umat kesayangannya. Kalau kita terpaut di dalam batu hidup Yesus Kristus, maka tugas kita juga bukan hanya menjadikan Yesus sebagai batu yang hidup, tetapi mempersiapkan diri kita juga. Tuhan mau kita juga menjadi batu-batu yang hidup bagi orang lain, yang dapat mensupport orang lain, dapat menguatkan orang lain, dapat memberikan dasar-dasar firman yang kita terima, itu juga kita dapat sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keterpilihan kita menjadi umat Allah di satu sisi membawa berkat atas kehidupan kita, sedangkan di sisi yang lain juga kita dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan orang lain, yang perlu kita injili, yang perlu kita kasihi, kita perhatikan, mensupport mereka. Seperti dalam firman Tuhan di ibadah hari Minggu kemarin berbicara tentang gereja yang bertumbuh, di dalamnya juga adalah ada gereja-gereja yang mensupport satu sama lain, support sistem orang-orang di sekitar kita. Jika kita terima Tuhan Yesus sebagai batu yang hidup, menolong, memimpin hidup kita, maka kita pun juga harus siap, dipersiapkan Allah menjadi batu yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita, menguatkan mereka, mensupport mereka, menjadi orang-orang yang selalu juga melengkapi mereka, menjadi batu dasar untuk memupuk kehidupan mereka yang rohaninya mungkin lebih yang lemah atau di bawah kita, yang perlu dibimbing, perlu mengalami pertumbuhan. Dan kita sebagai batu-batu yang hidup yang dipilih Allah dikatakan juga dipakai, dipergunakan untuk kebangunan rohani imamat yang kudus, umat-umat yang kudus yang Tuhan kumpulkan menjadi sekelompok orang-orang percaya yang juga mengalami pembangunan secara rohani. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau kita berbicara belajar tadi tentang arti imamat rajani, kita yang dipilih oleh Allah berasal dari kata imam, yaitu sebuah jabatan yang mengandung konsekuensi pelayanan korban. Ya, seorang imam itu membawa korban ya kepada Tuhan. Sedangkan rajani berasal dari kata raja, jabatan yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin, mengelola, dan mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imamat yang rajani berarti melayani Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Allah kepada dunia. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, batu-batu yang hidup yang dipergunakan oleh Tuhan untuk membangun kehidupan rohani umat-umat yang kudus, umat-umat yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-9 dalam bacaan kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tentu ini menjadi kerinduan Tuhan sebagai batu-batu yang hidup, kita berfungsi untuk dapat menjadi dasar bangunan bagi orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Karena itu menjadi sebuah hal yang penting untuk selalu melihat batu penjuru. Kita batu yang hidup yang dipakai untuk membangun orang-orang di sekitar kita, kita perlu tetap melihat batu penjuru yang agung, batu hidup yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pusat pelayanan kita. Sebagai batu hidup, apa yang harus dilakukan? Maka kita belajar dalam bacaan ini
membuang segala macam kejahatan. Itu tertulis di ayat yang pertama. Karena kita seperti rekan kerjanya Allah bersama Tuhan Yesus. Dia adalah batu hidup yang menjadi penjuru seluruh kehidupan kita. Kemudian kita dipilih sebagai batu-batu yang hidup yang juga turut bekerja dalam pembangunan rohani umat-umat Tuhan. Maka kita harus membuang segala macam kejahatan kita. Kemudian yang kedua, sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, kita juga harus selalu menghubungkan hidup kita yang selalu rindu dan haus akan kemurnian firman Tuhan. Seperti seorang bayi dikatakan yang rindu akan air susu yang murni, haus akan air susu yang murni. Ini berbicara tentang kemurnian firman Tuhan yang menjadi gizi secara rohani bagi kita Bapak Ibu untuk terus bertumbuh, untuk kita terus mengalami hal-hal yang baru, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kesempurnaan di dalam Dia. Dampaknya kalau kita menerima batu hidup yaitu Yesus Kristus itu, maka kita memiliki cara hidup yang baik. Di ayat yang ke-12, memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, memiliki gaya hidup yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Aplikasinya sebagai batu-batu yang hidup yang dipilih oleh Tuhan, maka kita mau tetap menghubungkan kita dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kita. Menjadikan diri sendiri juga sebagai batu yang kokoh untuk membangun kerohanian orang-orang kudus yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa untuk terus bertumbuh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu terus mengalami berkat-berkat Tuhan setiap hari. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat-berkat yang Bapak Ibu terima melalui sebuah kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus saling mendoakan, saling mendorong untuk saling menguatkan satu sama lain, karena kita percaya firman itu hidup yang menjadikan kita terus hidup berkenan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu itu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami juga bangga memiliki Allah seperti Tuhan, karena yang sudah memilih kami menjadi batu-batu yang hidup, yang diperlukan orang-orang yang ada di sekitar kami, membangun kehidupan rohani umat-umat Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, kiranya kami umat-umat-Mu minum air yang Engkau berikan kepadanya, dan kami umat-umat-Mu tidak akan haus selama-lamanya. Air yang Engkau berikan akan menjadi mata air di dalam diri kami yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur, terima firman-Mu ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.